Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yang sama-sama kita jaga dan ulul rahmati azim pengurus mushola raya yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mushola raya ini terus dari waktu ke waktu semakin bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar. Dan sama-sama kita menjaga haji kemudian kita berkirim mudah-mudahan kerja seluasnya walafiat, kemudian terus dan juga yang lainnya, dan kita semuanya kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengaruniakan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang penting yang alhamdulillah Allah kasih kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan pada seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikuti, mengamalkan, dan memperjuangkan sunnah-sunnah berada yang disampaikan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah pertemuan kedua. Yang pertama itu adalah temanya tentang akidah dengan pembahasan apa tujuan kita belajar ilmu tauhid. Kemudian pertemuan kedua ini kajian dengan tema tafsir dengan pembahasan beberapa faedah dari kisah bergurunya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk mencapai sebuah kebaikan. Kita mulai pembahasan kita, yaitu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah bergurunya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Pembahasan ini berambil dari kitab tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, guru daripada ulama-ulama besar lain yang juga sudah wafat rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat melalui ilmu mereka semua. Beliau menyebutkan di akhir-akhir atau di penghujung surah Al-Kahfi, ketika menafsirkan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, beberapa faedah yang sangat penting, karena di antara metodologi atau di antara
pendekatan tafsir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu adalah dia selalu mengutip ataupun memetik beberapa faedah atau hikmah manfaat dari tafsir-tafsir itu. Di antaranya adalah seperti yang bahasa kita pada kesempatan ini. Kita tahu bahwa ketika kita membaca kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu memerintahkan Nabi Musa untuk menjumpai Khidir. Dan menurut pendapat Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwa Khidir bukanlah seorang nabi, tapi seorang hamba yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, bahwa jada 'abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma. Lalu keduanya mendapati salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi beliau berpendapat Khidir itu bukan seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Musa mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih alim daripada saya. Itu Nabi Musa. Tentu kita tidak memungkiri ya, Allah mengajarkan ilmu kepada para nabi yang tentunya akan diutus membawa amanah, khususnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Tentunya harus mempunyai ilmu, ya, harus bisa mengajak kaumnya yang mungkin di antara kaum tersebut ada yang menuhankan akal, ada yang mengukur segala sesuatu itu secara rasional menurut begitu. Seperti misalnya ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud, Raja Namrud. Ya. Dan kalau kita ini banyak kisahkan nabi-nabi yang banyak berdebat dengan kaumnya. Nabi Ibrahim sama Namrud, Nabi Musa berdialog bersama Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa merasa dia yang paling alim di muka bumi pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menemui seorang hamba yang diajarkan ilmu oleh Allah, di mana Allah tidak ajarkan ilmu tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa penasaran siapa hamba yang tersebut. Akhirnya Nabi Musa memanggil yang patah itu artinya adalah pembantu, asisten, untuk berangkat menemani Nabi Musa menemui hamba yang maksud. Terus mereka melakukan perjalanan sangat jauh melangkah sambil membawa bekal ikan. Tatkala kemudian mereka sudah melakukan perjalanan sangat jauh dan melelahkan, mereka beristirahat. Tak lama setelah istirahat mereka melanjutkan perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, Nabi Musa sudah terlatihan sampai disebutkan di ayat ini. Disebutkan di ayat tersebut. Walamma jawaza qala fatawatna badana laqad raqina musafirina hadza musafir. Ketika mereka sudah melanjutkan beberapa perjalanan yang sedikit lebih jauh, Musa berkata kepada pembantunya, berikan kami hidangan tersebut, kami sudah benar-benar letih karena perjalanan kita ini. Lalu pemuda yang membantu Nabi Musa ini lupa ikan yang mau dijulung kepada Nabi Musa ternyata sudah melompat di tempat istirahat pertama mereka. Sudah lompat dan dikatakan oleh pemuda asistennya ini, dia melompat ke arah laut dengan cara yang sangat aneh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti kamu akan berjumpa dengan hamba tersebut di tempat kalau ikan itu hilang. Maka Nabi Musa ingat, di sana. Ayo kita kembali ke tempat istirahat pertama. Maka ketika sudah sampai di lokasi itu, tempat istirahat pertama, baru di situ Nabi Musa berjumpa dengan Khidir
yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang telah diadakan ilmu khusus yang tidak Allah ajarkan kepada Musa alaihissalam. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil ya, dari kisah berturunnya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Yang pertama, dulu sudah sempat bagikan, nggak ketemu anunya, teksnya. Itu mungkin belum kelihatan ya. Yang pertama itu adalah fadilatul ilmi wa rihlatu fi talatihi wa amrul umur. Keutamaan ilmu dan melakukan perjalanan untuk mendapatkannya, dan bahwasanya itu merupakan perkara yang paling penting. Karena Nabi Musa di dalam kisah tersebut disebutkan telah menempuh satu jarak yang sangat jauh dan juga merasakan keletihan yang luar biasa. Bahkan beliau meninggalkan tugasnya untuk membimbing Bani Israel. Akan tetapi beliau lebih memilih perjalanan untuk menambah ilmu. Ini yang pertama. Jadi ilmu kata salah seorang ulama salaf, Sufyan Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan hajatun nas ila ilmi asyaddu min hajatihim ila adai nafas. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka untuk bernafas. Imam Syafi'i bahkan mengatakan sakit tajid walan aman tariquhu wa safa inna ladzi dan aish bin nasabi. Artinya adalah berkelanalah kamu, niscaya kamu akan mendapati pengganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan keluarga untuk mencari ilmu. Anak muda meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya menuju Madinah. Memang demikian. Kemudian dia mengatakan berletih-letihlah karena kenikmatan hidup dirasakan setelah orang itu merasakan kelelahan. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jadi ilmu itu ada ilmu yang sangat penting, yang paling pokok, yang paling prinsip, yaitu ilmu akidah. Ilmu yang berkenaan dengan ma'rifatullah. Bagaimana manusia yang diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya mengenal Tuhannya melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, di makhluk yang lainnya atau yang terbentang luas di jagat raya ini. Itu Allah ciptakan untuk berpikir tentang keberadaan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang berkaitan masalah ibadah, ilmu tentang sholat, fikih, haji, fikih puasa, fikih zakat, dan yang lain sebagainya. Yang itu semua kita tidak cukup dengan umur yang Allah berikan pada kita saat ini untuk bisa menguasai ilmu itu. Tetapi yang paling penting adalah kita mempelajari suatu ilmu yang cukup bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah harian. Seperti ilmu tentang sholat, fikih sholat, ya, kemudian yang membatalkan sholat saja, kemudian rukun sholat yang harus terpenuhi, hingga sholat kita yang sah dan sebagainya. Jadi yang pertama tentang ilmu. Dan Rasulullah SAW dalam banyak sekali hadis memberitahukan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang masyhur, yang familiar, yang sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan perjalanan menuju surga. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Maka insyaallah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di halaqah ilmu, ia keluar dari Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji isinya, bahwa yang disampaikan dalam majelis itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan dalil yang bersumber daripada hadis-hadis Rasul SAW maupun dari perkataan-perkataan para alim ulama kita, baik yang salah maupun yang khalaf, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam tanpa menyelisihinya. Nah, itu yang disampaikan. Maka beliau mengatakan, suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, illa nazzat 'alaihim sakinah. Mereka mengkaji isi Al-Quran, kecuali mereka akan mendapati yang pertama adalah turun kepada mereka sakinah. Waqtul malaikat, itu adalah malaikat akan menolong mereka. Kemudian wa ghasyatul rahmah, rahmat Allah akan mengucur kepada mereka. Kemudian Allah meminta, Allah akan menyebut mereka di hadapan hamba-hamba di hadapan para malaikat. Begitu banyak keutamaan tentang ilmu ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian faedah yang kedua adalah al-bada'ah bil aham bil aham, yaitu memulai sesuatu berdasarkan skala prioritas. Faedah dari ilmu alim insan aham min tarki dzalika wal istighfar bi ta'lim min din tazawwud min ilmu, yaitu untuk menambah ilmu bagi manusia itu sangat penting, dan menyibukkan diri dengan mengajar itu lebih penting. Tetapi akan lebih sempurna lagi kalau misalkan bisa menggabungkan antara keduanya, antara belajar dengan mengajar. Yang profesi sebagai guru, ya, mengajar, jangan lupa untuk menambah ilmu, karena bagaimanapun seperti pisau atau seperti kapak atau parang, ketika terus-menerus dipakai tanpa diasah, ya, tanpa dipertajam, lama-lama bisa tumpul. Demikian pula dengan ilmu. Kalau kita tidak berusaha untuk menambah, cukup dengan ilmu yang ada, nah lama-lama bisa hilang, bisa berkurang juga ilmu, ya, bisa berkurang. Sehingga menuntut ilmu dalam Islam itu dari mulai kecil sampai dengan wafat meninggal dunia. Bahkan ilmu itu adalah suatu ibadah yang paling agung, ibadah yang bisa membuka pintu surga bagi seorang, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya, bahwa Allah akan mudahkan jalan orang yang menuntut ilmu di surga. Jadi ibadah yang sangat luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kemuliaan manusia itu terletak pada ilmu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama benda kepada Adam. Tetapi Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Maka ketika, ya, Allah mengajarkan ilmu kepada manusia, menunjukkan bahwasanya manusia itu mempunyai kedudukan yang terhormat daripada yang tidak diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menambah ilmu itu penting sekali. Karena kita itu ibarat mengeluarkan amunisi, udah habis amunisi pakai terus, lama-lama habis. Kita perlu untuk menambah. Nah, amunisi itu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, jawab surat khatim bil qadar was safar li kifayati al-maqam wa talab al-raha kama fa'al Musa. Bolehnya seseorang untuk mengambil pembantu atau asisten, baik dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan, untuk mencukupi kebutuhan.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini mengangkat seorang pemuda sebagai pembantunya, ya, membawa bekal. Ketika Nabi Musa membutuhkan bekal tersebut, maka dia memerintahkan atau meminta pembantunya itu untuk menyiapkan. Jadi pembantu di dalam agama Islam itu boleh kita mengangkat seseorang yang tentu saja terpercaya untuk bisa meringankan atau sedikit membantu urusan-urusan pekerjaan, sebagaimana bisa di Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diantaranya adalah, karena sangat banyak sekali faedah yang disebutkan, lebih daripada 20 faedah, kita sebutkan ada beberapa faedah yang penting. Kemudian diantaranya adalah anna musafir li talabil ilmi aw jihadin aw nahwi idza qalat al-masrah al-ikhbar bi matlabihi wa aina yuridu. Dianjurkan bagi seseorang yang hendak keluar atau menempuh suatu perjalanan untuk memberitahukan kepada orang-orang mengenai tujuannya, kemana tujuannya. Fa'inu akmal min katmihi. Hal tersebut lebih sempurna, lebih baik daripada merahasiakannya. Kalau misalkan orang berangkat untuk menuntut ilmu, berangkat untuk belajar ke luar negeri, tentu saja dalam hal ini maksudnya adalah menuntut ilmu agama syar'i, mungkin S1, S2, mungkin S3 dan seterusnya. Dia bisa memberitahukan kepada tetangganya. Apa hikmahnya? Beliau mengatakan di sini, ya, fi idhari fawaid min al-istidad lahu wa ijad al-amri ala basirah wa idhar al-syaraf fi hadhihi al-ibadah al-jalilah, untuk menampakkan ibadah yang sangat agung ini, dan untuk menambah semangat dan juga mempersiapkan diri lebih siap lagi untuk mencari ilmu tersebut. Jadi kita beritahukan, dengan memberitahukan itu kita lebih semangat lagi. Kita seakan-akan memikul di atas pundak kita tanggung jawab untuk bisa sukses menuntut ilmu, tak pulang sebelum kita berhasil mendapatkan ilmu, tak pulang sebelum kita berhasil mendapatkan ilmu. Ya. Jadi, teman-teman kita waktu kita belajar dulu, ya, ada yang nggak pernah pulang selama 5 tahun karena kondisi ekonominya. Jadi nggak semua mahasiswa pada waktu itu bisa pulang. Ya, yang bisa pulang, yang dapat atau yang diberikan duit oleh orang tuanya, duit untuk transportasi, ya, untuk berangkat ke kampungnya dan untuk kembali ke tempat belajar. Bagi orang tuanya yang kondisinya kekurangan, ya nggak bisa. Akhirnya apa? Mereka siasati dengan cara belajar di lembaga-lembaga Al-Quran dan juga mengajar. Nah, seperti itu. Jadi lebih semangat. Makanya Imam Syafi'i beliau ketika masa kecil dibawa sama ibunya. Beliau kelahiran Gaza, Palestina sekarang ini, ya kan? Dibawa sama ibunya ketika masih kecil, usia kalau tidak salah usia antara 5 dan 6 tahun. Ya. Bersama ibunya dibawa karena beliau sudah menjadi yatim sejak kecil. Tinggal wafat oleh ibunya sejak dia masih usia baru 3 tahun. Kemudian, ya, bersama saudaranya, saudaranya ini pulang kembali bersama ibunya. Maka yang ditinggal kemudian adalah Imam Syafi'i belajar setelah menunaikan ibadah haji. Imam Syafi'i menetap di Mekah. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Ya, usia 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta, yaitu kitab berisi sekurang lebih 40.000 hadis karya ibunya, dan sudah hafal di dalam kepala. Kalau kita dalam kepala karena di luar kepala. Kalau Imam Syafi'i sudah hafal luar biasa. Ya. Kemudian terus beliau melakukan perjalanan untuk ilmu kemana-mana, ke Mesir, ke Baghdad, ke Irak dan seterusnya, untuk belajar dan untuk mengajarkan ilmu tersebut. Ini tradisi para ulama di zaman dulu. Seperti juga Imam Bukhari. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Imam Bukhari itu berguru
dari lebih kepada 1.100 sekian guru, lebih daripada 1.000 gurunya Imam Bukhari. Dari mana? Dari berbagai negeri yang beliau kunjungi. Ya. Beliau berkeliling itu. Mungkin kalau kita melihat peta perjalanan beliau itu luar biasa, ya, luar biasa. Semangat para ulama dulu. Ini waktu itu kan belum ada seperti sekarang, ya, kesibukan manusia, kemudian juga teknologi informasi komunikasi. Dulu nggak ada yang seperti itu. Tetapi juga alat transportasi juga nggak seperti sekarang, ya, pakai onta atau kemudian kaki berbulan-bulan, ya, luar biasa itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu menempati satu kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah idafatu syarri wa asbabihi ila syaitan, yaitu menisbatkan segala bentuk keburukan kepada syaitan. Dari mana ini? Yaitu ketika pembantu Nabi Musa lupa, ya, lupa akan ikatnya ketika akan mengidangkan ikan atau akan menghidangkan makanan kepada Musa. Dia lupa, ya. Dia mengatakan di sini fa inni nasituhu wa ma ansani illa syaitan. Sesungguhnya aku lupa ikan tersebut dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatkan kecuali syaitan. Nah, dari sini hikmahnya adalah menisbatkan ataupun menyandarkan atau melemparkan setiap perbuatan buruk itu kepada syaitan. Jadi syaitan itu kata para ulama adalah materi keburukan. Seluruh keburukan ada pada syaitan. Apapun yang terjadi itu disebabkan oleh dorongan syaitan. Yang tentu saja kata beliau di sini adalah terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun kejadian yang keluar dari takdirnya Allah. Tidak ada kejadian yang bisa tercipta dengan sendirinya. Pasti itu terjadi karena takdir Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki, ya, bahwa si hamba itu berbuat maksiat atau berbuat satu dosa keburukan. Allah tidak menghendaki dan Allah tidak mencintai. Kita pelajari salah satu kitab akidah yang tentang masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, termasuk kemaksiatan, termasuk dosa, syaitan, iblis itu. Tetapi meskipun Allah yang menciptakan semuanya, Allah tidak mencintainya dan Allah tidak menghendaki bagi hamba untuk melakukan hal itu. Tetapi Allah menciptakan kebaikan dan Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba dan Allah mencintainya, mencintai kebaikan tersebut. Nah, ini kaitannya. Jadi segala keburukan dianjurkan untuk disandarkan ataupun disematkan kepada syaitan sebagai faktor utama seorang hamba terdorong untuk berbuat keburukan. Kemudian yang berikutnya adalah jawaz ikhbar al-insan amma huwa min qadar tabi'ati nafsi min nasabi aw wujud aw aqashid idza lam yakun ala wajhi tasaffuf wa kana sidqan. Seseorang diperbolehkan untuk memberitahukan atau untuk menyampaikan keluh kesahnya berupa kelelahan, lapar, rasa haus apabila diungkapkan tidak dalam bentuk menggerutu ataupun komplainnya, mengeluh, tidak menerima. Karena di sini ada perkataan Nabi Musa di dalam kisahnya ini, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kami betul-betul telah merasakan letih dari perjalanan ini. Karena Musa itu waktunya sangat jauh sekali. Nabi Musa itu di antara nabi yang melakukan banyak perjalanan, ya, ke Mesir. Di Mesir juga beliau mengalami satu kejadian, ya, di mana kejadiannya itu ketika ada pertikaian
antara orang Kipti, orang Mesir dengan orang Bani Israil, kaumnya Musa. Kemudian orang Bani Israil tolong sama Nabi Musa untuk untuk menolongnya, untuk menghabisi musuhnya. Maka Nabi Musa kemudian menghabisi dengan pukul meninggal dunia. Nah, ketika orang Kipti Mesir ini meninggal dunia karena dipukul sama Nabi Musa kemudian merasakan ketakutan yang luar biasa karena itu dilakukan di dalam kekuasaan di Mesir. Ya. Kemudian Nabi Musa keluar dari kota itu, berjumpalah dengan yang dikatakan dalam riwayat Nabi Syuaib, tapi menurut pendapat yang kuat bukan Nabi Syuaib, ya. Berjumpa dengan seorang hamba yang kemudian menikah di situ, kerja selama 10 tahun dan seterusnya. Nabi Musa ini mempunyai banyak sekali pengalaman dalam perjalanan beliau. Maka di sini diperbolehkan, tetapi tidak dimaksudkan untuk komplain atau tidak menerima. Ya, ini adalah manusiawi. Ya. Kata beliau di sini adalah muqtada tabi'ati nafsi. Ini merupakan tuntutan dari tabiat dasar manusia. Karena tabiat dasar manusia ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keletihan demi keletihan. Letih. Jadi tidak ada yang tidak capek. Orang mukmin, orang kafir, orang soleh, orang maksiat, semuanya capek. Satu capek beribadah, satu capek dengan maksiatnya, dengan ukurannya, dengan segala macam. Jadi dunia ini memang kata Allah SWT yaitu tempat capek, ya. Kesenangan, kenikmatan yang sementara, tempat capek. Dan di surga itu tidak ada keletihan. Nah, ini diperbolehkan untuk mengungkapkan hal tersebut sebagai tabiat dasar manusia. Kemudian diantaranya adalah istihbab kawan yang bil insan dzatiyan, yaitu anjuran memilih seorang asisten rumah tangga yang dzatiyan, yang cerdas, yang keisan, yang cerdik, lihatin amroh, supaya bisa menuntaskan pekerjaan. Jadi ini Nabi Musa ini seorang nabi yang cerdas, dan tentu seluruh nabi dan rasul cerdas, dan manusia yang terbaik di masanya yang diangkat oleh Allah untuk mengemban amanah menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah. Tetapi beliau juga memilih asisten yang pintar, yang bisa membantu untuk menyelesaikan banyak kerjaan. Ya. Nah, ini Nabi Musa ini luar biasa, ya. Ketika kemudian sudah capek, ya, kemudian pembantunya juga sangat setia sekali, terus melakukan perjalanan. Cuma dalam kisah ini, kisah Nabi Musa bersama pembantunya ini hanya sampai di sini. Selanjutnya itu banyak sekali cerita tentang beliau bersama Khidir. Nah, kisah dengan pemuda ini juga ada pelajaran. Kenapa disebutkan? Berarti menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kenapa tidak disebutkan? Karena yang penting itu adalah di ayat kemudian. Karena yang penting adalah faedah antara Nabi Musa, dengan Khidir, yang kemudian faedah yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah istihbab tu'amil insan khadimahu min makarihi, yaitu dianjurkan seseorang memberi makan kepada pembantunya dari makanan yang dia makan. Jadi yang diberikan kepada pembantu juga yang dia makan. Yang dia makan itu yang diberikan. Ya. Jadi ini adab dalam Islam memperlakukan IRT, ya, ART, asisten rumah tangga. Apa yang dimiliki, yang dimakan di hari itu yang diberikan. Karena ada kisah, ya, boleh mendapatkan satu kisah dari seorang ibu rumah tangga bahwa ada seorang membantu kerja rumah tangga
tiba waktu untuk makan, ini si tuan rumah ini menyiapkan makanan yang tidak sama dengan yang dia makan secara umum. Itu pun jumlahnya sedikit makanan, terus dikasih teks sedikit, habis itu ditutup, lalu dia datang makan. Ini kalau makan sudah siap bukan sini saja. Itu terus menerus begitu, ya. Nah, sementara bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Anas bin Malik selama 10 tahun menjadi asisten beliau. Karena Anas bin Malik itu cerita, yang untuk saya itu dari pernah menjadi asisten Nabi selama 10 tahun. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak lakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Jadi Nabi tidak pernah mengkomplain atau beliau tidak pernah mencela, ya, menyalahkan, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ya, itu Anas bin Malik itu masih kecil, tapi luar biasa bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita memperlakukan pembantu itu luar biasa, seperti memperlakukan diri kita sendiri. Ya, apa yang kita makan itu juga yang kita berikan kepada asisten rumah tangga. Karena insya Allah itu semua terhitung sedekah, ya. Apa yang kita berikan sedekah dan pasti berpahala, ya. Dan termasuk untuk mendidik jiwa kita supaya menjadi jiwa yang tawadhu, ya. Nabi SAW itu banyak bergaul bersama orang-orang miskin, yatim, orang miskin, kaum du'afa, dan para janda, untuk menundukkan, ya, jiwa manusia yang cenderung angkuh atau yang cenderung menempatkan dirinya lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anna al-ma'unata tanzil al-'abdi ala hasabi qiyami bil ma'mur bihi wa ala al-muwafaqi amrillah yu'an ma la yu'an ghayruhu. Bahwasanya pertolongan itu akan turun kepada hamba berbanding lurus dengan usahanya melaksanakan perintah, dan bahwasanya orang yang melaksanakan perintah Allah akan diberikan pertolongan yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Dikatakan di sini, "Laqad laqina bisafarina hadza nasaba." Kata Nabi Musa kepada asistennya, sesungguhnya kita itu telah mendapati kelelahan akibat perjalanan kita ini. Artinya apa? Bahwa apa yang dicapai atau hasil itu berbanding lurus dengan usaha, kerja keras itu. Jadi bagaimana impian kita itu berbanding lurus dengan kerja keras. Semakin kerja keras, semakin cepat ini menjadi wajadah. Seperti bahasa yang masyhur, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat, pasti akan dia dapatkan. Jadi kalau Pak Wandi kerja menjual kopi beliau siang malam, insya Allah tanpa meninggalkan tetap komitmen dengan ibadah, insya Allah sukses, ya, insya Allah bisa berhasil, ya. Karena memang usaha itu tidak membohongi hasil, kan? Semakin bekerja keras semakin Allah mudahkan, karena dikatakan di sini, ya, Allah akan berikan pertolongan kepada hamba yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena yang Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan, "Annal ilma alladzi wa'idallah li ibadihi naw'an." Ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia ini ada dua, kata Syekh Nasir Sa'di ini. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu muktasab yudrikul aqlu bijiddihi wa ijtihadi. Ilmu yang harus dicari dengan usaha kerja keras dan perjuangan serta pengorbanan. Ini harus dicari. Tidak ada orang kemudian lahir tiba-tiba jadi alim, ya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, "Ta'allam alaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqra ilmi kaman wajad."
belajarlah kamu, ya, karena tidak ada manusia yang lahir dengan berilmu. Ya, tidak ada manusia terlahir tiba-tiba jadi alim. Kemudian ta'ala pada saat menuju pada saat ilmu kamu, dan tidak sama orang yang berilmu seperti orang yang tidak berilmu. Dan itu sudah disebutkan di ayat Al-Quran ini. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui ilmu orang yang tidak mengetahui? Di sini ilmu yang pertama adalah ilmu yang harus diupayakan melalui belajar, yang kelas, pengorbanan dan seterusnya. Kalau kita lihat sosok kita, ya, mereka sudah berkorban waktu, berkorban meninggalkan keluarga, meninggalkan negeri bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan penuh kesabaran, karena menuntut ilmu itu mudah, tidak mudah. Karena kalau misalkan ukur satu materi kuliah, ambil 3 materi, selesai kita, ya, selesai kita. Kalau ukur materi kuliah 3 saja, nah, selesai kita. Dan itu tidak gampang untuk ditangani. Kita lihat bagaimana sosok kita yang sangat luar biasa. Makanya kemudian Syafi'i mengatakan, "La tanala ilma illa bisyukr." Kamu tidak akan mendapati ilmu kecuali melalui 3 jalan. Di antaranya waktu zaman, waktu yang sangat panjang. Wa suhbatu majidin, dan juga berguru kepada orang yang berilmu. Waktu yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah naum ilmu laduni. Yang kedua adalah ilmu laduni. Ya, ilmu laduni mungkin istilah bahari, ya. Istilah itu ilmu laduni. Jadi mungkin identik dengan ilmu yang tiba-tiba bisa sampai gitu. Padahal ilmu laduni ini disebutkan di surah ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba itu telah kami ajarkan di sisi kami ilmu. Jadi laduni itu artinya adalah di sisi Allah. Kami ajarkan ilmu dari sisi kami, kata Allah. Jadi ilmu laduni yang kata, ilmu laduni adalah liman yakunu alaihi min ibadi. Ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terjadi. Jadi ilmu laduni seperti ilmu yang Allah ajarkan kepada para nabi. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdialog, berdebat dengan Fir'aun, diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Seluruh nabi-nabi itu ilmu laduni semua. Dan kata beliau di tafsirnya ini, nabi dan rasul itu seluruhnya adalah manusia yang paling tinggi derajat kedudukannya ilmu-ilmu. Kemudian di antaranya adalah at-ta'attuf ma'al ilmi, ya. At-ta'attuf ma'al mu'allim wa khitabu al-muta'allim iyyahu al-qab khitabin liqouli Musa alaihissalam, yaitu beradab kepada mu'allim, seorang pengajar. Jadi bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berkata kepada Khidir, diungkapkan dengan ayat itu, hal attabi'uka 'ala tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan kepadaku dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku. Jadi beliau mengungkapkan dengan bahasa yang seakan-akan musyawarah. Izin boleh, boleh ikut gitu. Jadi walaupun dia bisa seorang nabi gitu, cuma beliau sopan mungkin, santun. Boleh kepada umat sekalian untuk dia ajarkan aku. Nah ini termasuk juga tawadhu. Bagaimana Nabi Musa masih minta diajarkan kepada manusia, kepada hamba, ya, di bawahnya. Kedudukan nabi kan paling tinggi. Kedudukan para nabi rasul itu udah mutlak paling tinggi derajat manusia. Jadi manusia yang paling tinggi derajatnya tentu saja para nabi rasul. Tapi di sini Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada kita
tentang ketawaduan. Beliau masih minta diajarkan kepada Khidir yang merupakan bukan seorang nabi. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat Syekh ini yang mengatakan Khidir itu bukan seorang nabi, tapi seorang hamba yang diajarkan ilmu laluni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adab kepada guru. Kemudian juga katakan bikilah ma'alih ahli jabah awal kibar alladhi la yadhadil mu'allim ibtiqa'u ila ilmihi bal yadda'i annahu yata'awam wa wajah. Berbeda dengan orang yang keras atau orang yang tangguh yang menunjukkan seakan-akan tidak membutuhkan kepada ilmu. Baru lama dona annahu yadhadil mu'allim, bahkan mungkin dia mengira mengajarkan dirinya sendiri. Kalau kita baca biografi ya, sebagian daripada kisah Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik, beliau memisahkan kisahnya sendiri. Apa kata Imam Syafi'i? Ketika saya berada di hadapan guru saya, Imam Malik, saya membuka lembaran kitab hadis beliau dengan sangat pelan, tidak keluar bunyinya. Karena apa? Kata beliau, hai batan lahu, karena saya sangat takzim kepada guru saya. Jadi bagaimana hukum katakanlah ini, maaf saya, santri-santri cium tangan kiai? Itu tradisi di Indonesia. Beda dengan Saudi. Saudi bukan cium tangan, cium kening, cium kepala ya. Nah kalau itu diterapkan di Indonesia, bagaimana jadi? Ya, budaya sana dipindah ke sini, budaya sini pindah ke sana, yang pasti akan ke belakang. Ya. Tapi di sini tradisi kita adalah cium tangan, cium tangan. Ya. Ya. Itu memang para santri niatnya adalah takzim. Ada pernah seorang Syekh Ibrahim, ya salah Syekh Ibrahim Al-Ruhaili ya. Syekh Ibrahim Al-Ruhaili ketika datang ke Indonesia berkunjung ke pesantren Al-Irsyad Tangerang, Salatiga, Solo di Jawa Tengah. Ada seorang bertanya, baik Syekh, bagaimana hukumnya kita hormat dengan menunduk kepada seorang guru? Jawaban saya, kalau dia bermaksud menghormati, memuliakan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cium tangan, tidak ada masalah. Tetapi kalau niatnya sudah menundukkan diri di hadapan manusia, ya, menyembah, itu yang tidak diperbolehkan Ustaz Syekh pada waktu itu. Artinya adalah sebagaimana satu kaidah menyebutkan al-uruf muhakkam, bahwa huruf ataupun tradisi ya, tradisi itu punya landasan hukum, bisa dijadikan sebagai landasan selama dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, mungkin saja bisa disampaikan mengenai faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bergurunya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Dan kita semuanya bisa mengamalkan faedah-faedah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan